Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 17 Mei 2021, berjudul Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang telah meneladani Yesus dengan tidak membalas caci maki adalah bila mana orang itu sudah hidup selaras dengan kehendak Allah yang memiliki sifat-sifat kasih dan belas kasihan yang manis dan mampu menjaga ketenangan dan penguasaan diri. Demikianlah juga orang Kristen yang hidup selaras dengan Allah, yang memiliki sifat-sifat kasih dan belas kasihan yang manis, akan merasakan kemarahan yang benar terhadap dosa. Tetapi ia tidak dibangkitkan oleh hawa nafsu untuk mencaci maki orang-orang yang mencaci maki dia. Bahkan dalam menghadapi mereka yang digerakkan oleh kuasa dari bawah untuk mempertahankan kepalsuan sekalipun, dalam Kristus ia akan tetap menjaga ketenangan dan tetap menguasai diri. Kedua, seseorang telah meneladani Yesus dengan tidak membalas caci maki adalah bila mana orang itu telah berhasil melawan perasaannya dari sudut pandang yang gelap, yang oleh sebagian besar orang-orang masih suka merawat sifat kemarahan itu. Banyak orang melihat sesuatu dari sudut pandang mereka yang paling gelap. Mereka memperbesar yang mereka anggap keluhan, merawat kemarahan, dan dipenuhi oleh dendam, perasaan benci. Padahal sebenarnya tidak ada alasan untuk semua perasaan ini. Lawanlah perasaan yang salah ini, dan engkau akan mengalami perubahan besar dalam pergaulanmu dengan sesamamu manusia. Ketiga, seseorang telah meneladani Yesus dengan tidak membalas caci maki adalah bila mana orang itu mendisiplin orang lain dengan tindakan dan kata-kata yang tepat, atau orang itu tidak mendisiplin anaknya pada saat dalam kemarahan. Allah mempunyai perhatian yang lembut pada anak-anak. Ia ingin agar mereka memperoleh kemenangan setiap hari. Marilah kita semua berusaha membantu anak-anak menjadi pemenang. Jangan biarkan serangan datang kepada mereka justru dari anggota keluarga mereka sendiri. Jangan biarkan tindakanmu dan kata-katamu menjadi sesuatu yang membangkitkan amarah anak-anakmu. Namun demikian, mereka harus didisiplin dengan tepat dan diperbaiki apabila mereka melakukan kesalahan, tetapi jangan dalam kemarahan. Keempat, seseorang telah meneladani Yesus dengan tidak membalas caci maki adalah bila mana orang itu telah memiliki roh kerendahan hati dan kelemah lembutan, gantinya menuruti roh kebencian dan rasa ingin membalas dendam yang akan mendatangkan yang jahat. Akan jauh lebih baik bagi kita mengalami tuduhan palsu daripada membebani diri kita dengan siksaan rasa dendam terhadap musuh kita. Roh kebencian dan ingin membalas dendam bermula dari setan, dan hanya akan mendatangkan yang jahat kepada dia yang memeliharanya. Kerendahan hati dan kelemah lembutan yang adalah buah dari tinggal dalam Kristus adalah rahasia berkat sejati. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Kelima, seseorang telah meneladani Yesus dengan tidak membalas caci maki adalah karena orang itu telah berhasil mendapat petunjuk mencari Allah dalam doa, sehingga ia tidak berbicara saat jengkel. Biarlah mereka yang mudah jengkel atau terganggu menolak membalas bila mana kepada mereka diucapkan kata-kata yang menjengkelkan atau menyakiti hati mereka. Biarlah mereka mencari Allah dalam doa, memohon kepadanya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana bekerja bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa. Cobalah itu, saudara-saudara, cobalah. Salibkanlah dirimu sendiri, gantinya berusaha menyalibkan saudara-saudaramu. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.